Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan, ini acaranya banyak bener sih ya. Isra, Rawahan, penutupan Ramadan. Yang mana ini? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, yang saya hormati yaitu Ketua Dewan Kemakmuran Musholah Nurul Iman. Nama-namanya saya takut, saya lupa, takut ngapal. Bapak Wali Kota kita, Bapak Syahrudin. Bukan ya? Beserta jajarannya. Mana orangnya? Juga yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Haji Imam Abdul Qudus, mata Allah bituli hayati, amin. Juga yang saya hormati guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Sofyan NPD. Yang saya hormati Al-Ustadz Haji Anwar, ada ya? Hah? Oh iya. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati Amil Ibli, kawan lama. Juga yang saya hormati Bapak Haji Kurnain. Kayak anak sekolah di absen. Ya, emang ini kan mau Ramadan, betul nggak? Juga yang saya hormati Ustadz Haji Niswan bin Haji Asli, saudara suku saya. Tim pembaca berjanji, Imam Tarmizi dan kawan-kawan. Mana Tarmizi? Gus masih ada penerusnya itu, marhaban begitu. Di kampung saya udah nggak ada yang bisa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, generasi muda, adik-adik yang kita bisa sebutkan satu persatu, ya qori ya. Qori kita, ini guru saya nih, kayak Syukran Ma'mun.
Mudah-mudahan kita yang hadir semua ini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita langsung saja. Ini karena acaranya banyak, saya nggak tahu sampai jam berapa, mulainya dari mana, bagaimana topik dan hidayahnya dah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, saya buka-buka ada ucapan dari Syekh Abu Bakar Al-Waraq. Bukan Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar Al-Waraq. Beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Nandur dah ke zaman dulu mah ya. Hah? Sekarang masih ada yang nandur? Cerekawat. Iya. Jadi bulan Rajab itu bulan menanam. Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban yaitu bulan Roah. Syahrul Suki Zar'i, yaitu bulan menyiram, merawat, memupuk yang ditanam. Jadi jangan udah ditanam kagak disiram, kagak dipupuk, ya mati, sia-sia tani begitu. Nah, itu bulan Sya'ban. Jadi berlanjut. Yang terakhir bulan Ramadan. Insyaallah sebentar lagi, umur kita panjang insyaallah, amin, sehat. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadi Zalika Zar'i, kata beliau. Adapun bulan Ramadan itu adalah bulan panen, bulan menanam, bulan panen apa yang kita tanam. Jadi menghadapi bulan Ramadan tidak ujung-ujung, sebaiknya harus dipersiapkan dari bulan Rajab. Itu dari bulan Rajab kita sudah mulai warming up, pemanasan tuh ibadah. Nanem lah, kalau orang petani nanem tuh. Itu enggak? Ya nanem dulu. Nah sekarang kita nanam apa? Kebunnya udah nggak ada, sawahnya udah nggak ada, betul nggak? Udah jadi green leg. Kata anak muda mah GLC. Sebingung apaan GLC? Iya, keren banget kan orang Blok A mah. Kalau dulu punya patung hebat banget dulu. Iya, digusur Musa Sopian tuh. Dan kawan-kawan. Masya Allah. Jadi mestinya dari bulan Rajab kita sudah menanam. Kalau pengen panen di bulan Ramadan. Apa yang kita tanam? Yang belum biasa ke masjid. Betul nggak? Yang belum biasa ke musola berjamaah, ke musola. Dilatih. Supaya Ramadannya udah lancar tuh kaki. Nggak keder ke musola. Yang belum biasa ngerjain sholat sunnah, qobliyah, badiyah, mulai dari bulan Rajab. Betul nggak? Udah. Yang belum sholat duha, mulain sholat duha. Walaupun tidak setiap hari. Yang belum biasa bangun malam, suka bangun malam nggak? Ngapain? Yang belum biasa bangun malam sepertiga akhir di mana langit terbuka, doa kita insya Allah dijabah oleh Allah. Mulai itu bangun malam. Apalagi usianya yang sudah rawan dijemput malaikat Israel. Apalagi yang sudah pala 6 kayak saya. Iya, kadang-kadang saya Pak Amil tidur aja tuh nggak nyenyak. Takut malaikat Israel sekonyong-konyong datang. Bukannya Ustadz Kiai itu kalau udah 60 nggak bisa tidur malam bukan mikirin dunia, bukan.
Masa mikirin 60 tahun masih mikirin dunia? Emang lagi muda kemenong. Usia udah 50-60 mah jalan juga jangan begini. Dunia mulu dilihat, bintang di langit. Kalau udah usia 60 ke bawah mana ini jalan nunduk, kuburan pikirin. Betul benar? Harus udah berpikir akhirat. Lah umur udah siang 50-60 masih pakai lepis. Emang gak malu sama cucu? Sama pengajian masih keder, kagak nyampe-nyampe. Ke masjid kagak nyampe-nyampe. Ya Allah. Itu bapak-bapak sekalian. Makanya saya kalau tidur nggak pernah lupa tuh. Baca ayat Quran surat At-Taubah yang terakhir. Supaya malaikat Israel kagak datang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alih. Ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil. Baca tuh 2 ayat setiap mau tidur minimal 3 kali. Insya Allah malaikat Israel gak bakal datang. Ya nanti mah lupa. Kalau ajalnya datang mah dibikin lupa sama Allah, Pak Amil. Kalau kagak mati-mati mah kasihan Amil proyeknya. Ini sama nih Amil 2 nih dari wong Korea nih datang. Saking cintanya sama saya datang tuh. Masya Allah. Makanya Ramadan ini kudu dijemputnya dari bulan Rajab. Ini kalau saya bahas masalah Rajab Isra Mi'raj, wah nggak kebagian yang lain. Udah pokoknya disingkat-singkat, biar ke bawah semua tuh acara. Apalagi di bulan Isra Mi'raj, di bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Udah sampai situ aja dah. Minal masjidil haram ilal masjidil haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau dulu itu kudu pakai, kalau zaman sekarang kudu pakai visa. Karena antar negara, betul gak ya? Saudi Arabia dengan Palestina. Lumayan jauh. Tapi yang menarik kenapa Nabi Muhammad diisrokan. Kalau Isra itu perjalanan darat di malam hari. Minal Masjidil Haram ilal Kalau Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha. Saya akan membahas ini saja sedikit. Kenapa Rasulullah diisrokan dari masjid ke masjid? Kan bisa saja kalau Allah mau diisrokannya dari istana ke istana. Betul nggak? Kan nggak ada yang sulit bagi Allah, betul nggak? Tapi Allah memilih Nabi Muhammad diisrokan dari masjid ke masjid. Apa itu rahasianya? Sesuai dengan sabda Nabi di dalam kitab Tankihul Qaul, wa khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini bukan hotel. Pak, tapi itu hotel Burj Khalifah, Pak, paling tinggi di dunia internasional. Enggak ada papanya sama masjid. Istana Raja Salman, Pak, enggak ada papanya sama masjid. Itu istana yang ada di Jakarta, di Bogor, Presiden Indonesia, enggak ada papanya dengan masjid. Nabi yang bilang yang paling mulia bukan hotel, yang paling mulia bukan villa, yang paling mulia bukannya istana, tapi yang paling mulia adalah masjid. Oleh karena itulah Nabi diisrokan dari masjid ke masjid. Makanya Nabi bersabda, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia,
maka dia akan dibangunkan rumah seluas istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hebat nggak tuh? Ada barang siapa yang membangun rumah 3 lantai, barang siapa yang membangun istana, dia akan mendapat rumah nanti di surga. Nggak ada tuh hadisnya, nggak ketemu-temu, dicari. Saking mulianya itu masjid, Bapak sekalian. Oleh karena itu, kalau pengen dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah masjid. Cuman kalau di sini makan susah, udah kebiasaan sih ya, musola sama masjid beda. Kalau di Saudi Arabia, di Mekah Madinah, biar kecil tetap masjid. Karena apa? Waktu bangunnya niatnya masjid. Walaupun tidak dipakai Jumat. Jadi di sana tuh masjid banyak, tapi bukan masjid jami. Hanya dipakai sholat 5 waktu. Syaratnya itu masjid gampang sebetulnya. Asal udah tanahnya wakaf, kita sepakat bangun masjid, jadi masjid. Musola yang sekarang ada juga dulunya, masjid sekarang yang ada dulunya juga musola. Apa bedanya? Beda. Kalau di masjid mah kita disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Musola? Tidak. Kalau di masjid kita disunahkan niat itikaf. Kalau di musola? Tidak. Nah ini kesalahkaprahan kita. Mestinya dulu nih waktu bangun niatin masjid, cuman karena nggak biasa, biasanya rame, viral dah tuh. Dah nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan masjid jami, jangan dipakai Jumat, supaya ada kesunahan sholat tahiyatul masjid, ada kesunahan i'tikaf. Musola mah per pribadi juga di rumah boleh, kalau masjid nggak boleh, harus diwakafkan. Makanya masjid bukan punya keturunan. Masjid itu kalau sudah diwakafkan menjadi punya umat. Siapa saja boleh memakmurkan masjid. Karena sudah menjadi milik umat. Ini karena masjid sangat mulia, maka mari di bulan Ramadan kita makmurkan masjid. Makmurkan musola. Ini kita kadang-kadang kalau ke masjid dari Jumat bawa duit cuma 2.000. Masih ada itu? Ada merebut nggak di sini? Saya kalau nanya tuh di masjid, mana merebut? Kalau ngitung duit ribuan, 2.000 masih banyak nggak? Banyak ya kata Pak Ustadz. Mana lecek lagi? Makanya kadang saya ngitung lama banget, kadang-kadang sebel ngitungnya 2.000 melulu. Bagaimana mau jadi masjid? Masya Allah. Harusnya kalau 2.000 buat ke toilet. Betul nggak? 2.000 kencing. Kalau buang air besar 5.000. Kalau mandi 10.000. Itu toilet. Lah ke masjid rumah Allah 2.000. Ilok sorga nyampe 2.000. Katanya Pak Ustadz biar 2.000 juga yang penting mah ikhlas. Iya, ya, lebih bagus 20.000 tapi ikhlas, betul nggak? Jadi iman kita naik gitu, jangan kagak naik dari dulu segitu-segitu juga. Saya juga dulu bertahap Pak, saya niatkin dari 5.000, 20.000. Nah sekarang saya naikin lagi setiap Jumat saya usahakan 50.000. Tapi ketemu aja. Begitu masukin ke kotak amal ada di depan kita, kita niatkan ini duit 50.000 pahalanya buat kedua orang tua saya. Cakep gak tuh? Cakep gak tuh? Kayak orang-orang pakai 1 juta nyumbang masjid kagak nyampe-nyampe duit. 20.000, 50.000 masukin ke kotak, niatin buat kedua orang tua kita yang telah tiada sebagai rasa bersyukur kepada Allah, rasa berbakti kepada orang tua kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala. Alhamdulillah. Ayo di bulan Ramadan ini mari kita makmurkan musola, kita makmurkan masjid.
Karena masjid nanti di akhirat akan menjadi perahu kita, menjadi kapal kita di saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah. Lanjut. Sya'ban. Jadi bulan Roah ini apa, bulan Ramadan, bulan apa tadi? Bulan Rajab kita udah siapkan tuh ibadah. Ibadah sunnah kita sudah mulai. Kemudian di bulan Sya'bannya kita lanjutkan, kita tingkatkan, kita pertahankan latihan istiqomah. Nah barulah nanti di Ramadan kita gaspol, apa namanya itu? Di gaspol, ya gaspol. Kita betul-betul udah siap bertempur melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi sedikit saya mau bahas tentang masalah bulan Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban udah lewat, tapi saya akan membahas tentang masalah Roah. Bulan bulan Sya'ban disebut juga bulan Roahan. Banyak pada Roahan. Tadi pun saya habis ziarah kubur keluarga besar Bani Haji Risin bin Tui bin Bidin. Bin apa lagi? Mentok udah tuh. Saya bin Haji Amsar, bin Haji Risin, bin Tui, bin Bidin. Cuma sampai segitu saya hafalnya. Yang lain nggak tahu, yang tua-tua udah pada mati ditanya susah. Menanya sama siapa? Itu udah cakep itu juga, betul nggak? Kadang-kadang sekarang kan ada orang kagak tahu kakeknya aja juga nggak tahu, kuburan hilang. Kagak diziarahin, nggak dirawat, pada hilang tuh kuburan. Kurang ajar banget itu begitu. Masya Allah. Jadi di bulan apa dinamakan bulan Roah? Karena ada tradisi kita biasa berziarah mendoakan para arwah. Ada salah seorang sahabat dari kaum Bani Salimah, dari kaum Ansor datang kepada Nabi. Nanya tuh, ya Rasulullah, kedua orang tua saya telah tiada. Udah meninggal dua-duanya. Ya, udah nggak ada. Apakah masih bisa saya berbakti kepada orang tua saya yang telah meninggal dunia? Tuh ada hadisnya itu. Kata Nabi, na'am. Tapi bagaimana ya Rasul caranya? Kata Nabi, ad-du'a'u 'alaiha. Berdoa untuk kedua orang tua kalian. Nah, jadi salah satu cara berbakti sama orang tua kita yang telah tiada, mungkin kita merasa kurang bakti kepada orang tua kita yang masih hidup. Waktu dulu masih hidup, maka kesempatan masih ada untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Caranya gimana? Doakan orang tua kita. Ini ada cerita. Ada seorang hamba Allah soleh. Beriman kepada Allah, masuk surga, Pak. Ini orang soleh insya Allah masuk surga. Suatu saat dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan malaikat agar dipindahkan ke surga yang sangat tinggi. Dia ini orang soleh tapi ibadahnya standar saja. Akhirnya masuk surga. Suatu saat dipindahkan oleh Allah ke dalam surga yang tingkat tinggi, ibaratnya kalau hotel berbintang 5. Kaget dia, ya Rasul, kok bisa terjadi? Gimana caranya? Apa kata Allah? Hadza istighbaru waladika laka. Ini karena istighbar yang senantiasa dibacakan oleh anak kamu di dunia. Alangkah beruntungnya kalau punya anak bisa mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, jangan lupa setiap habis sholat istighbarnya orang tua di bawah. Jangan istighbar hanya untuk sendiri, tapi orang tua kita juga diistighbar. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Astagfirullahalazim li wali walidayya. Bayangkan tuh wajah orang tua kita. Masih ingat kira-kira ya? Nggak boleh lupa sama orang tua itu. Ya Allah, aku minta ampun
untuk diriku dan kedua orang tuaku. Masya Allah. Kalau anak yang membacakan istighfar, insya Allah langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersenyum tuh orang tuanya di alam kubur. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang mengatakan, hadza du'a'u waladika laka. Ini karena doa anakmu di dunia yang selalu mendoakan. Makanya kalau bisa, jangan mati dulu lah kalau anak kita belum bisa baca doa. Coba bayangkan anak banyak, satu nggak ada yang bisa doakan orang tuanya. Nauzubillah min. Anak banyak tapi satu pun nggak ada yang bisa ziarah kubur. Ya Allah, sedih bener nasibnya kalau begitu. Makanya di pesantren saya itu wajib santri bisa membaca doa. Terutama mendoakan orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani. Gampang ya? Tapi istiqomahnya yang susah, banyakkan lupa, betul nggak? Jadi orang yang pertama kali berhak didoakan orang tua kita dulu. Guru-guru kita baru yang lain, mestinya begitu. Kan ada itu di dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kewajiban kita yang pertama adalah menyembah Allah dan jangan mensirikannya. Itu tugas kita yang pertama. Setelah kita beribadah kepada Allah, tidak mensyirikannya, rajin ibadah. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang. Artinya biar kita ahli ibadah. Ke Mekah sudah bolak-balik, umrah berkali-kali. Ibadahnya kakinya sampai pada bengkak. Sorbannya ngengser. Tetapi sama orang tua durhaka, tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka belum bisa dikatakan jadi anak yang soleh. Awaladin solihin yada'u. Anak yang soleh itu adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Makanya kita kalau berdoa bapak-bapak, bawa nama kedua orang tua kita di dalam doa-doa kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Adik-adik bisa, adik-adik di luar bisa. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baca 3 kali. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh ditambah oleh jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum. Baru doakan tuh yang lain tuh. Silakan minta apa saja. Jadi yang paling pertama kali berhak sebaiknya kita doakan kedua orang. Inilah cara berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang telah tiada. Ini silaturahim kita. Setiap hari jangan putus sama orang tua kita. Kita istighfarkan, kita doakan. Akan senang tuh orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita nanti di sono kurus kering, kagak pernah didoain. Orang tua kita antri minta makanan, mending dapat, kagak dapat, mana paling belakang barisannya, betul nggak? Itu di dunia begitu aja kita sedih lihat orang tua. Bagaimana kalau orang tua kita di alam kuburnya begitu? Nauzubillah min jalik. Makanya bapak-bapak berwasiat kepada anak-anaknya, jangan lupa nak, nanti kalau bapak udah nggak ada, istighfarkan. Jangan lupa doakan, ziarahi kuburnya, betul nggak? Ajarkan dari sekarang. Ya, karena itulah nanti yang bermanfaat buat kita di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Karena anaknya sering istighfar, anaknya sering mendoakannya, akhirnya dia diangkat derajatnya dari sorga kelas biasa sampai sorga yang sangat tinggi derajatnya. Alhamdulillah. Jadi orang iman dan sangat orang beriman yang lain, apalagi bapak dengan anak, anak dengan bapak, itu nanti saling mengangkat derajat di sana itu. Bahkan nanti dikumpulkan atas izin Allah supaya orang tua ketemu dengan anak-anaknya, anaknya ketemu dengan orang tuanya. Asalkan beriman kepada Allah. Pengen ketemu nanti di surga sama keluarga, pengen?
Pengen. Ya makanya jangan putus silaturahim itu. Setiap habis sholat kita doakan. Kita kan kalau habis sholat istighfar kan ya? Minimal 3 kali ya? Iya, nggak ada di dalam sholat sunnah juga nggak apa-apa baca itu. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya. Baru nanti jamil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat alahya minhum. Semua orang mukmin, mukminat, muslim, muslimat kenal maupun tidak kenal kita istighfarkan juga. Malah kalau saya setiap mau tidur juga saya baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baru kita wali jamil mukminin wal mukminat muslimin muslimat alahya minhum amwat. 3 kali. Itu diajarkan oleh Nabi memang begitu. Ya. Lanjut. Alhamdulillah. Selanjutnya bulan Ramadan. Saya singkat-singkat aja nih Ustaz Imam. Ustaz Imam? Mana orangnya ya? Bapak-bapak sekalian, kita ini kan udah sebentar lagi masuk ke bulan suci Ramadan ya. Ramadan itu dari bahasa Arab. Ya. Ramadan, yarmadu, Ramadan. Artinya yang membakar. Artinya yang panas. Yang membakar, yang panas. Apa yang dibakar? Bukan rumah orang. Yang dibakar bukan kendaraan orang. Tapi dosa. Oleh karena itulah bahwa bulan Ramadan dinamakan Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Tidak ada dosa-dosa itu yang tidak diampuni oleh Allah. Allah malu menolak orang yang minta ampun kepada Allah. Apabila dia sudah beristighfar, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah insya Allah akan mengabulkan segala dosa-dosa kita. Ya, inilah bapak-bapak sekalian. Makanya bulan Ramadan ini dinamakan bulan ampun, Syahrul Maghfirah. Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, semata-mata karena iman kepada Allah. Apakah ada orang yang puasa kagak karena iman? Bisa saja karena malu, betul nggak? Bukan karena kedorongan hati. Makanya orang-orang yang model begini kadang-kadang ya di luar Ramadan atau di luar orang yang tidak tahu bisa saja dia batalkan, betul nggak? Nah makanya barang siapa yang berpuasa semata-mata karena Allah, beriman kepada Allah, dan wahtisaban mengharap balasan semata-mata dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang telah terlewatkan. Alhamdulillah. Jadi dari Ramadan kemarin sampai Ramadan besok nih, itu dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur sampai saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat sampai masuk bulan suci Ramadan. Kita dari bulan Rajab tuh udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana waghfir lana dzunub. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami memasuki bulan suci Ramadan. Ampunilah segala dosa-dosa kami dan kabulkanlah segala hajat kami. Itu kita baca dari bulan Rajab. Bulan Rajab kita lewati dengan selamat. Bulan Sya'ban alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama 1 tahun penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat diangkat kemarin pada nisfu Sya'ban. Sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, ini termasuk sepupu dengan Nabi. Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi supaya cerdas bisa memahami Al-Quran. Ternyata terbukti Ibnu Abbas ini itu menjadi salah seorang ahli tafsir Al-Quran di kalangan sahabat. Generasi pertama itu, Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas.
Abdullah bin Abbas ini waktu ditanya, wahai Ibnu Abbas, bulan apa yang paling mulia dari 12 bulan? Itu Ibnu Abbas ditanya. Yaitu, ma khairu syuhur. Bulan apa yang paling mulia wahai Ibnu Abbas? Nabi kemudian Ibnu Abbas menjawab, wa khairu syuhur syahr Ramadan. Bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Bulan Ramadan sangat spesial. Bulan Ramadan itu ada bulan yang terbaik. Sayyidu Suhur, raja dari segala bulan. Kata Ibnu Abbas yang pertama, li'annahu fihi unzilal Qur'an. Karena pada bulan Ramadan diturunna Al-Qur'an. Nabi pertama kali menerima wahyu, dilantik sebagai nabi itu pada bulan Ramadan. Al-Quran adalah mujizat terbesar yang sampai saat ini masih ada, bisa dibaca, bisa dikaji tanpa berubah satu huruf pun, satu kalimat pun. Jadi mujizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Makanya setiap Ramadan malaikat Jibril datang tuh. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, ditunjukkan, ya Muhammad, ini Al-Fatihah, surat pembuka, surat pertama, taruh urutan pertama. Yang kedua Al-Baqarah, yang terakhir An-Nas. Itu diajarkan oleh malaikat Jibril karena Al-Quran turunnya ngacak. Paham ya? Al-Quran turunnya ngacak sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama bukan Al-Fatihah tuh turun di Gua Hiro, apa yang pertama? Iqra. Surat yang keberapa tuh? Itu pun cuma 5 ayat. Makanya ahli tafsir mengatakan dalam Al-Quran itu ada namanya tartibun nuzul, ada namanya tartibus surah. Kalau tartibun nuzul yang pertama bukan Al-Fatihah tapi Al-Alaq. Yang kedua apa? Al-Mudassir ya? Ya itu acak-acakan. Makanya bulan Ramadan dipanggil oleh malaikat Jibril, dikembalikan urutannya itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, karena itu yang asli sesuai di Lauhul Mahfuznya. Jadi di Lauhul Mahfuz Al-Quran itu memang seperti itu dari Al-Fatihah sampai tapi turunnya ke bumi namanya tartibun nuzul, turunnya wahyu itu diacak. Paham ya? Apa faedahnya? Nah, para ahli tafsir mengatakan kalau di dalam sholat jangan pakai tartibun nuzul, jangan diacak bacanya. Ya, kalau di dalam sholat tartibus surah, yang pertama Fatihah dulu, betul nggak ya? Kita sholat tarawih dah contohnya. Kita kalau sholat tarawih yang pertama apa biasanya? Al-Fatihah. Terus surat urutannya yang pertama apa? Al-Hakumut, bukannya Anas bontot. Jadi dari atas dulu ke bawah. Yang kedua apa? Wal asri. Yang ketiga apa? Wailul, dan seterusnya, betul nggak? Bagaimana kalau doa balik? Kita ngimamin nih sholat maghrib. Biasanya kan kuliah dulu, baru kulhu, betul nggak? Kita balik. Ya, kita balik. Kulhu dulu, baru kuliah. Kan orang bingung. Lain ngapa tobolak begini? Itu kalau menurut para tafsir itu makruh. Sah, cuman makruh aja. Kenapa? Karena kalau di dalam sholat, karena itu ibadah, bacanya harus tartibus surah, sesuai dengan urutan surat yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jangan menuruti tartibun nuzul, acak-acakan. Harus dikembalikan kepada aslinya. Saya kadang-kadang suka nemuin tuh begitu. Lah, oh ini kok dibolak. Ya mungkin karena nggak tahu. Ya berarti makruhnya karena kebodohan. Iya, nggak belajar. Iya gitu. Tapi kalau sengaja jangan. Paham ya? Itu jadi bulan Ramadan menjadi sangat spesial, menjadi Sayyidus Suhur karena diantaranya bulan Ramadan diturunnya Al-Qur'an. Makanya ada tradisi tadarus. Nabi juga tadarus dengan malaikat Jibril. Ini betul nggak? Nah itu. Jadi dianjurkan kita di bulan Ramadan banyak membaca Al-Qur'an. Kalau kagak hafal, nggak semua
Ya paling tidak adalah gacoan surat yang kita jadikan. Ya misalnya kalau pada asar surat Waqiah misalnya biar rezekinya lancar. Betul nggak ya Bu? Bu, jangan nadang doang Bu. Ibu juga harus berdoa. Doain tuh suami. Betul nggak? Iya, sholat duha, doain suami, baca surat Waqiah. Pengen pergi haji, baca surat Waqiah 3 kali balik. Kalau nggak 3 kali balik, nggak sanggup 1 kali balik, tapi rutin. Kalau surat Waqiah kagak mempan juga, baca salawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tubaliguna ila baitil haram. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, ziyarata makatil mukarramah wal madinatil munawwarah. Saya dulu begitu, pergi haji nggak punya duit. Mau dibiayain sama orang tua gogah, entar yang lain cemburu lagi kalau saya doang dibiayain, betul nggak? Ya udah, saya bertempur. Baca apa? Surat Al-Hajj ayat 27. Wa azin bin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin. Saya baca terus 3 tahun sampai mandi keringat. Saya baca 11 kali. Kemudian baca salawat haji. Nah, itu alhamdulillah. Saya juga udah Pak Ustadz, cuman kagak berangkat-berangkat. Kalau kagak berangkat juga baca surat tanah. 100 meter aja lumayan, berapa orang tuh berangkat. Tuh ya. Kadang nggak punya orang gablek, ya udah, jadi itu jasa ikhtiar. Jadi kalau pengen murah rezeki, surat Waqiah. Ya, bukan jar kaya ya, bukan kaya, cukup. Kaya belum tentu cukup loh. Itu Bapak, orang kaya raya siapa tuh? Muiz apa tuh? Yang korupsi 300 Muiz. Berapa tuh? 300 triliun ya? Masya Allah. Ternyata orang kaya belum tentu bahagia. Orang kaya belum tentu cukup. Berarti itu miskin, betul nggak? Udah duitnya miliaran masih garong uang rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kata Sayyidina Ali, al-ghina hahuna. Nih kaya adanya di dada. Di dada. Jadi kalau kita ikhlas, qanaah, menerima rezeki hari itu yang sudah ditentukan oleh Allah, nggak akan ribut, Bu. Betul nggak, Bu? Iya, bagaimana kita menerimanya? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ya kan? Nah, kalau pengen selamat dari azab kubur, nanti daripada soal kubur, apa? Menghadapi munkar nakir, surat Al-Muluk. Baca tuh surat Al-Muluk sebelum Bada maghrib boleh, bada isya boleh, baca. Nanti di saat kita ditanya oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Munkar Nakir, wah, sangat menyeramkan. Nah, Al-Muluk tampil, dia yang akan menjawab. Alhamdulillah. Baca nggak? Baca? Kagak katanya, kagak. Ajarin Pak Amil. Nah, ya. Tuh, jadi kalau habis maghrib atau isya bacanya surat apa? Al-Muluk, kan ada doanya di situ. Doanya pendek kok ya. Waqiah juga ada doanya pendek. Itu ya. Banyak sekali Al-Quran manfaatnya. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bahkan nanti ada 2 amal ibadah yang akan menemani kita di alam kubur menjadi makhluk atas izin Allah. Yang satu puasa, yang kedua baca Quran. Nanti kita ditemenin tuh. Kalau bapak-bapak ditemenin sama gadis makhluk perempuan yang sangat cantik. Asik nggak kira-kira? Di tempat gelap, sepi, cuma sendiri, datang itu perempuan cantik luar biasa, nggak pernah kita lihat di dunia. Masya Allah, ditanya, siapa kamu? Saya Al-Quran yang kamu baca. Kamu sampai begadang-gadang orang pada molor, kamu baca saya. Makanya saya diutus Allah kemarin nemenin ente di kuburan. Wah, apa nggak asik gitu? Temanin. Datang lagi satu. Ini siapa ini? Wah, ini saya puasa Ramadan. Orang pada makan, ente mempertaruhkan lapar dan haus demi saya. Makanya saya diutus oleh Allah kemarin nemenin ente di kuburan. Daripada ditemenin makan jengking sama ular, betul nggak? Masya Allah. Ternyata Al-Quran itu luar biasa, Pak. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhir. Di dunia tuh ya. Kalau kita pengen selamat dari ilmu sihir, bacalah yaitu Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur itu. Kemudian yang kedua, ya saya sistem ngaji aja ya.
Makanya saya ada catatan. Ya. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan sampai begitu spesial? Karena di dalamnya ada perintah puasa wajib. Ada nggak di bulan lain puasa wajib? Ada nggak? Nggak ada, hanya di bulan Ramadan. Kita diwajibkan perintah puasa 1 bulan, turunnya bulan Sya'ban. Itu perintah puasa turunnya bulan Sya'ban. Kalau nggak salah 10 Sya'ban, tahun 2 Hijriah. Nabi sudah 2 tahun hijrah ke Madinah. Pada tanggal 10 Sya'ban nggak salah, itu turunlah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyama ma'dudat. Itu turunnya di bulan Sya'ban, tapi pelaksanaannya di bulan Ramadan. Jadi udah ada pemanasan tuh. Apa nggak luar biasa? Coba gara-gara ada perintah puasa Ramadan, hebat nggak? Masjid rame nggak tuh bulan Ramadan? Musola rame nggak? Rame awal. Coba ntar udah 15 hari ke sono. Waduh, pada kemana itu? Allahu Akbar. Padahal itu final, piala udah di depan, ditinggal merah. Iya. Padahal itu sudah final, Pak, final. 10 terakhir itu final. Harusnya semakin istiqomah, apalagi yang sudah tua tuh. Tua. Kayak saya tua pemuda sih. Muda. Wah, udah makin lupa sama Allah kalau dibilang muda. Nah, Masya Allah. Lu bayangkan ibadah di mana-mana. Rame luar biasa. Yang gak biasa megang Quran. Megang doang. Yang gak biasa ke masjid berjamaah. Yang gak biasa sholat sunnah. Tuh di bulan Ramadan luar biasa. Peningkatan ibadah keimanan umat Islam luar biasa. Saking hebatnya itu bulan puasa, Bapak sekalian, sampai namanya itu biji salak. Biji salak bisa jadi empuk. Laku lagi dijual. Mending yang jualan kita orang Cina di Polres laku jualan biji salak. Iya, coba di luar Ramadan biji salak kagak laku, keras. Iya, di bulan Ramadan ngapa jadi empuk ya? Ya kolak. Masya Allah, luar biasa. Dagang apa saja udah maghrib habis, Pak. Itu berkahnya luar biasa. Itu di bulan Ramadan. Karena ada ibadah puasa wajib. Subhanallah. Ya. Kemudian yang selanjutnya di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ini tidak ada di bulan lain, Pak. Allah tentukan Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan, adanya di 10 terakhir. Para ulama kebanyakan mayoritas berpendapat 10 Ramadan terakhir, makanya disuruh gadangin. Nabi itu kalau sudah 10 Ramadan terakhir, ingkatkan sabuknya dikencengin, kain sarungnya dikencengin tuh Nabi. Kencang pakai sabuk gitu kalau bahasa kita mah ya. Kenapa? Maksudnya tidak tidur sama istri, itikaf di masjid. Ini kagak, malah pada kawin. Julikur. Iya. Begitu. Aisyah pun ikut itikaf. Ya Allah, luar biasa. Kenapa istimewanya itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min al-syahr. Jangan ambil al-pisah. Salah. Al-pisah. Syairan. Inna anzalnahu fil lailatil qad. Kok qad? Haram. Qad itu artinya apa? Sungguh-sungguh. Qadr. Ro-nya di bawah. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ro-nya ke bawah. Karena hasilnya qadri. Artinya kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ro-nya ke bawah. Kalau nggak di bawah haram. Mana dalilnya? Ma taghayyara fil lafzi taghayyara fil makna. Kalau lafaznya berubah, artinya berubah dalam Al-Quran mah. Betul nggak? Kan berbahaya itu. Contohnya yang paling gampang dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasdid. Coba nggak pakai tasdid, bisa murtad kita. Itu baru tasdid, apalagi berupa lafaz. Makanya Al-Quran itu belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Aslinya setiap kampung kudu ada ustadz yang ngajar Quran.
Makanya kalau ada ustadz di kampung, bersyukur, hormati. Kalau perlu cium tangan biar muda juga. Makanya saya mah demen di sini banyak ustadz. Banyak ustadz muda. Berarti ada generasi penerus, betul nggak? Iya. Senang saya mah. Karena kalau kampung kagak ada ustadznya, kampung gak ada kiainya, itu gak ada obor, gelap. Betul nggak? Kalau gelap orang banyak kesasar. Kenapa? Gak ada yang ngajarin. Akhirnya seradak seruduk, maksiat banyak masuk. Betul nggak? Kenapa berani masuk maksiat? Karena gak ada macannya. Mana macan? Ya ustadz itu. Insya Allah kampung musola kalau ada ustadznya hidup. Betul nggak? Masjid kalau ada ustadznya hidup. Coba masjid musola gak ada ustadznya. Sepi. Pesantren gak ada kiainya. Tutup. Betul nggak? Nah maksudnya kita bersyukur. Kita demennya saja tuh sama ustadz. Demennya aja sama ulama. Insya Allah anak kita nanti jadi ulama. Kalau kagak dicucu, insya Allah. Begitu dalam ta'lim. Ini kita demen aja. Saya dulu, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa jadi ustadz. Orang saya sekolahnya juga di SMP Muhammadiyah. Nggak ada sekolah NU di sini mah nggak ada. Itu gua atu-atunya sekolah swasta, betul nggak? Ada negeri jauh bener sono. Zaman itu mah betul nggak? Tahun 70-an. Masya Allah. Tapi akhirnya saya dapat bisa masuk pesantren. Ya kan? Nah dengan adanya masuk pesantren, alhamdulillah saya bisa menghidupkan agama di blok saya. Musola jadi masjid, sekarang masjidnya bagus, malah ada pesantren. Nah, makanya kalau ada orang mondok, dukung. Betul nggak ya? Ada orang pesantren, dukung. Kalau kita demen sama orang mondok, anak kita nanti insya Allah mau. Betul nggak? Gitu. Kalau nggak anak kita, ntar kali cucu kita ada yang mondok. Betul nggak ya? Kudu ada Pak, kudu ada. Supaya di keluarga kita tuh ada yang ngerti agama. Supaya nanti kalau kita meninggal dunia, yang nyolatin siapa? Anak kita yang abdolnya, bukan kiai, bukan ustadz, betul nggak? Yang bagus mah anak kita yang nyolatin. Tuh, yang bagus mah ya didoain kita, ya Allah. Enak gak kira-kira? Masya Allah. Makanya saya setiap habis sholat enggak pernah melupakan Rabbik firli walidayya. Karena kita pengen silaturahim orang tua kita walaupun sudah di alam kubur. Gitu. Ya Pak ya? Nah gitu. Jadi Lailatul Qadar ini berapa nilainya? Berapa kemuliaannya? Khairu min alfi syahrin. 1000 bulan Pak. Jadi satu malam Lailatul Qadar nilainya berapa? 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12 bulan. Setahun kan 12 bulan. Itu kurang lebih 83,3 tahun. Umur kita nyampe enggak? Kan jawab, susah jawabnya itu. Umur kita sampai enggak 83 tahun? Barang siapa yang menemukan malam Lailatul Qadar satu kali saja seumur hidup, artinya dia telah sujud ibadah kepada Allah 83,3 tahun. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 3 kali? Kalau 3 kali bisa 400 tahun lebih. Umur kita pendek. Rata-rata usia Nabi Muhammad itu berapa kata Nabi? 60 sampai 70 tahun. Baina sitin wa sab'in. Nabi aja cuma 63. Baina sitin wa sab'in tuh kata Nabi. Usia rata-rata akhir zaman termasuk orang blok A. Itu umurnya 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 60 tahun nih kayak saya dan Bapak sekalian udah merasa 60 tahun lewat, berarti sudah lampu kuning. Sudah diambang, betul nggak ya? Antara 60 dan 7. Tapi jangan merasa, saya baru 40 tahun Pak Ustadz. Rasanya jauh sama malaikat Israel. Siapa tahu udah datang. Kita nggak pernah tahu umur mah, betul nggak ya? Nggak pernah tahu kita. Nah itulah di bulan Ramadan ini luar biasa. Ada namanya waktu ijabah. Ini namanya waktu ijabah. Waktu ijabah itu apa? Waktu yang mustajab. Kalau kita beribadah, pahalanya berlipat ganda. Satu malam Lailatul Qadar sama dengan kita ibadah kepada Allah 83,3 tahun. Bayangkan itu Bapak sekalian. Tapi sayang kebanyakan orang kalau sudah akhir 10 Ramadan terakhir bukannya ke masjid itikaf. Kemana biasanya? Iya, saya tuh kan kalau 10 Ramadan suka itikaf di masjid tuh sama Ramadan terakhir. Ya, biasanya kalau nggak setiap malam paling tidak malam-malam ganjil ya. Ya paling berapa orang itu juga yang ya.
Mari kita gunakan mumpung kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ada lagi malam Jumat, itu malam waktu ijabah. Ada lagi namanya malam Idul Fitri, itu waktu ijabah. Malam Idul Adha, malam nisfu Sa'ban, malam 1 Rajab. Ini waktu-waktu ijabah. Ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad, tidak diberikan kepada umat yang lain. Manfaatkan. Nah, yang kedua, yang terakhir, itu namanya makom ijabah. Kalau tadi waktu ijabah, Lailatul Qadar itu namanya waktu ijabah. Itu ada di mana-mana seluruh dunia. Tapi makom ijabah tidak ada kecuali hanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Rasulullah di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah, makanya kalau yang punya duit, usahakan daripada ke Eropa, daripada ke Amerika yang kagak ada perintahnya, lebih baik kita nabung buat pergi ke kota Makkah. Ngapain? Memenuhi panggilan Allah. Haji lama Pak, ya umroh nggak apa-apa. Umroh juga wajib seumur hidup sekali. Yang penting kita bisa datang ke sana, ibadah di sana. Berapa pahalanya Pak? Berdasarkan keterangan Nabi, sholat 1 kali di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Enak gak? Jadi mahal banget Ustaz umrah 30 juta murah dibandingin pahalanya luar biasa. 1 kali sholat subuh di Masjidil Haram itu sama dengan kita sholat di sini itu 100.000 kali lipat baru sama. Di sana cukup 5 menit atau 10 menit. Enak gak tuh? Yang kedua, makam ijabah yang kedua, itu di Masjid Rasulullah di Madinah. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, pahalanya 1000 kali lipat. Berapa? 1000 kali lipat. Kalau kita sholat subuh di sana 1 kali, tapi kalau di Mushola Nurul Iman harus 1000 kali baru sama pahalanya. Hebat ya? Masya Allah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Kalau ini mah kondisinya perang ya. Nggak dipaksain. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya 500 kali lipat. Yang keempat, yang terakhir, itu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul waktu hijrah, Masjid Quba. Barang siapa yang sholat di Masjid Quba dari hotel, karena kita kan bukan dari orang sana ya, dari hotel punya air wudhu, kemudian kita sholat di Masjidil Aqsa, kurang lebih sekitar 5 kilo ada ya dari Masjid Madinah. Maka ke Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh sempurna. Itu sholat 2 rakaat dong, sholat sunnah. Asal punya air wudhu dari rumah, di hotel, sama dengan 1 kali umroh. Kalau belum bisa ke sono, bagaimana supaya bisa dapat pahala haji dan umroh? Sholat isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah di masjid, di musola, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Alhamdulillah, rasanya besok penuh nih musolanya. Subuh nih insya Allah nih. Nah, ini adalah bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Saya ngasih kenang-kenangan doa, udah dibagikan belum? Belum, boleh bagiin. Ini kenang-kenangan oleh-oleh ya dari saya. Biasanya kan kalau penceramahnya artis kan oleh-olehnya ketawa, betul nggak ya? Ketawa rame, terbahak-bahak, wah kan bagaimana ceramahnya rame, wah seru gitu kan ya. Jadi tontonan bukan tonton. Nah ini saya kasih oleh-oleh, coba dibantu. Bantu. Ya ini oleh-oleh dari saya doa karena ini akhir zaman. Akhir zaman kita kudu banyak baca doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang kalau pengen aman, selamat di mana saja selamat. Di akhirat selamat, kudu banyak baca doa. Jangan bawa pistol, ditangkap polisi. Jangan bawa pisau, nanti ditangkap polisi. Bawalah doa kemana-mana sebagai senjata. Yang pertama, itu yang doa yang pertama. Ini sebenarnya doa biasa. Tapi kita kalau nggak dibaca kan sama aja ya. Makanya ini saya kasih langsung biar yakin ya.
biar yakin karena saya sudah ngamalkan. Jadi saya berani ngasih. Ya, ini oleh-oleh dari pesantren Darul Amanah. Yang pertama itu doa diajarkan oleh Nabi. Apabila kalian telah selesai ya dari membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir, kata Nabi, bacalah doa ini, berlindung dari 4 hal. Ya, kalau habis baca tahiyat akhir, tasyahud akhir, innaka hamidun majid. Jangan salam dulu, baca doa itu. Udah pegang udah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Tuh, minta perlindungan dari azab kubur. Penting sekali. Yang kedua, azabin nari dari neraka jahanam, neraka yang paling kejam. Terus apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta perlindungan dari fitnah kehidupan mau ke mati. Sekarang zaman fitnah, masih hidup fitnah, sampai mati kadang-kadang masih difitnah. Nauzubillah min. Yang terakhir fitnah terbesar yaitu min syarri fitnati masihid dajjal, dari fitnah buruknya fitnah dajjal. Sudah akhir zaman, ya. Itu. Ini dibaca. Kali ini kita minta perlindungan, 4 ini kita diselamatkan oleh Allah, aman udah insya Allah. Yang pertama, aman dari azab kubur. 2, dari neraka jahanam. Yang ketiga apa? Fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, fitnah dajjal. Baca setiap habis tasahud, innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu caranya. Yang kedua, ini mah udah biasa dah tuh, yang kedua sama ketiga, karena itu sudah ada di ratib. Ya betul ya? Ada di ratib ya? Tapi itu baca, Pak. Mau tidur baca, mau naik motor baca, mau naik kendaraan mobil baca, mau naik kapal terbang baca, mau apa saja baca. Baca, itu minta supaya diberikan keselamatan, baik bencana yang ada dari langit. Nah, dari langit itu apa? Bisa aja kapal jatuh, betul nggak ya? Apalagi tuh meteor jatuh, apalagi pohon nimpah, betul nggak ya? Apalagi longsor, betul nggak ya? Wah, macam-macam. Petir ya. Yang kedua, bencana yang ada di bumi macam-macam tuh, bisa maling, bisa udah masa binatang buas macam-macam dah tuh ya. Nah, ini kalau kita baca, insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baca, pokoknya baca, Pak. Saya nggak pernah lupa. Pokoknya mau naik motor kayak naik mobil, kalau saya bagaimana? Saya bilang, ayo kita berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika, apa di situ tuh? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Baca 3 kali kalau mau naik kendaraan. Bawa mobil kek, bawa motor kek, bawa sepeda kek. Baca, insya Allah harusnya ditabrak hancur, cuman lecet dikit doang. Dijaga oleh Allah Subhanahu. Harusnya rumahnya kebakaran, selamat. Alhamdulillah. Harusnya lagi tidur, dimasukin lelena kupingnya, jadi selamat. Paham ya? Yang kedua, yang ketiga, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini supaya kita diselamatkan dari segala kejahatannya makhluk Allah. Makhluk Allah itu ada dari bangsa jin, setan, ada yang dari bangsa manusia, ada juga yang dari makhluk binatang buas. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Perlu dijazakan enggak? Anta kalau bisa bilang ajaztukum qabilna ya. Ya, ajaztukum. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.